bisa lihat bahwa untuk N sama dengan 0 barisannya kan hanya suku yang ini saja. 1 saja. Jadi untuk N sama dengan 0 dia 1. Sedangkan untuk N sama dengan 1 berarti pangkatnya sampai 1. X plus 1. Kemudian untuk N2 sampai kuadrat, 3 sampai pangkat 3 dan seterusnya. Nah, barisan seperti ini disebut barisan fungsi gitu. Ya. Barisan seperti ini disebut barisan fungsi. Perhatikan bahwa kita bisa menghitung fnx dikurangi dengan x kali fnx. Ini fx-nya. Mudah-mudahan terlihat. Ini fnx. Lalu kalau kita kali x kan pangkat dari n-nya naik 1 semuanya. Berarti yang 1 jadi min x. Kali min x, kemudian yang x jadi minus x kuadrat dan seterusnya. Dan perhatikan bahwa bagian ini itu bisa saling cancel. Kita lihat bahwa x di sini saling cancel dengan ini, x kuadrat juga di sini, 3 di sini, dan ini. Sehingga yang tersisa adalah 1 minus xn plus 1. X pangkat n plus 1. Dan akibatnya saya bisa mendapatkan bahwa fnx itu adalah 1 minus x pangkat n plus 1 dibagi dengan 1 per x. Gitu. Ya. Nah ini agak berbeda dengan formula yang pertama. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan bahwa fnx kan tadi juga bisa dituliskan sebagai ini. Nah, apa yang terjadi kalau n-nya menuju ke tahingga? Ya nggak terlalu mudah karena sebenarnya ini mempunyai formula yang bentuknya seperti ini kan. X pangkat K gitu. Jadi secara eksplisit kita lihat di sini bahwa si F-nya tidak tergantung pada N secara eksplisit gitu. Ya. Berbeda dengan formula yang ini. Kalau formula yang ini jelas sekali bahwa kalau Anda ambil N-nya menuju ke tahingga, lebih jelas apa yang bisa terjadi di situ. Jadi kemudian setelah itu kita bisa lihat bahwa kita bisa menuliskan benda ini seperti 1 plus X sampai tahingga itu tidak lain adalah ini dengan mengingat bahwa jika minus 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, maka X pangkat N plus 1 itu akan menuju ke 0. Nah kita akan lihat lagi bentuk ini nanti di belakang, jadi saya tidak akan buktikan mengapa ini menuju ke 0. Ya. Oke, gambarannya kira-kira seperti ini. Nah ini adalah F1 nih. Ini F1, F0 sorry. Jadi ini yang F0 yang sama dengan 1. Dan ini adalah F1 yang sama dengan 1 plus X. Kemudian saya punya lagi yang kuadratik, itu adalah ini F2 yang adalah 1 plus X kuadrat. Ya, Anda lihat bahwa ini kan kurva kuadrat yang melalui bisa difaktorkan nggak nih? Enggak ya. Dia tidak berpotongan dengan sumbu terhadap sumbu X. Oke. Kemudian saya kira ini yang F3, F4 dan seterusnya gitu. Ya. Sedangkan yang hijau ini, yang ini nih, ini adalah fungsi 1 per X kurang 1. Terbalik, sorry. 1 per 1 kurang X. Gitu. Ya. Jadi limitnya. Nah, jadi Anda lihat bahwa kira-kira untuk X yang terletak antara min 1 sampai 0, dia akan, misalkan kita ambil X-nya setengah nih di sini. Maka suku pertamanya F0-nya kan F0 di setengah itu adalah 1. Kemudian berikutnya dia adalah 3/2. Terus berikutnya dia adalah yang ini, berikutnya seperti itu. Dan makin 0 semakin dekat ke 2. Gitu. 2 nilainya di sini. Oke. Nah, sedangkan untuk X yang lebih besar dari 1, Anda lihat bahwa misalkan di sini
itu nilai dari ini itu ada di sini. Sedangkan nilai F-nya itu bergerak ke atas seperti sana. Ya, jadi nggak konvergen di sana. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi untuk ini X yang negatif? Yang negatif, kita lihat bahwa nilai F-nya seperti berganti-ganti. Pertama dia untuk saya pakai warna lain, misalkan di setengah, di min setengah gitu ya. Nilai pertamanya adalah 1 juga, kemudian 2 dia turun ke sini, kemudian 3 dia turun, nilai untuk X sama dengan 0, N sama dengan 0 dia ada di sini. Untuk N sama dengan 1 dia ada di sini, N sama dengan 1 ada di sini, 2 ada di sini, 3 ada di bawahnya, 4 ada di sini, dan terus bergonta-ganti. Jadi kayak kalau ini limitnya di sini, yang hijau nih limitnya, maka nilainya seperti ke sini, terus kemudian ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari ilustrasi ini terlihat bahwa untuk X-nya yang terletak antara min 1 sampai 1 dia konvergen. Ya. Sedangkan untuk yang lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1 dia divergen gitu. Seperti itu. Oke. Sampai sini harusnya masih bisa diikuti ya. Nah, di sini saya berikan penekanan jelas bahwa 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 tambah 1 itu tidak mungkin sama dengan 1 per 1 min X pada setiap X di R. Melainkan hanya di sini. Betul ya? Jelas nggak ini teman-teman? Contoh yang jelas adalah untuk X sama dengan 2. Ini nggak mungkin sama. Ada yang tahu mengapa? Ada yang bisa memberikan argumentasi kenapa untuk X sama dengan 2 ruas kanan ini kiri ini tidak mungkin sama dengan kanan. Beda tanda, Pak. Beda tanda, betul banget. Yang sebelah kiri itu selalu positif kan. Sedangkan yang sebelah kanannya negatif gitu. Jadi jelas sekali bahwa ini nggak mungkin. Nggak mungkin bisa benar untuk semua itu. Jadi hanya benar untuk di dalam daerah ini gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat satu hal bahwa dalam sebuah barisan fungsi, pada sebuah barisan fungsi, Fnx, kekonvergenannya, saya beri tanda petik dulu sebab saya belum sebut nih konvergen itu pengertiannya apa gitu ya. Jadi kekonvergenannya itu bergantung pada X yang ditinjau. Dalam kasus kita untuk X sama dengan 2 dia nggak konvergen, untuk X sama dengan setengah dia konvergen gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk itu kita definisikan sekarang apa yang kita maksud dengan konvergensi dari barisan seperti ini. Definisinya demikian, barisan fungsi Fn dikatakan konvergen titik demi titik. Jadi kita berikan pengertian sekarang yang dimaksud dengan pointwise convergence. Konvergen titik demi titik ke sebuah fungsi f di I jika berlaku untuk setiap x di I dan untuk setiap epsilon positif terdapat kx epsilon bilangan asli. Jadi si k-nya ya bilangan asli k itu bergantung pada x dan epsilon. Nah, saya ingatkan dulu sebentar, kalau saya punya barisan xn itu konvergen ke x jika dan hanya jika berlaku untuk setiap epsilon positif, kita selalu dapat menentukan sebuah bilangan asli n, sehingga jika n lebih besar dari n, maka xn kurangi x itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ini mirip sekali dengan definisi yang kita tulis sekarang. Cuma ada untuk setiap x-nya di depan. Ya, jadi untuk setiap x ini kan sebenarnya barisan Fnx itu mendefinisikan sebuah barisan bilangan biasa yang sudah kita kenal, gitu. Ya.
Nah, jadi pointwise convergence itu seperti itu. Nah, di sini saya tuliskan bahwa bilangan K-nya, bilangan asli yang mulai dari indeks tertentu dia ada di sana, itu bergantung pada X dan Epsilon. Gitu, ya. Nah, kalau saya kembali ke sini, itu, jadi kalau kita lihat ini misalkan, oke, gitu. Saya ambil misalkan satu buah X yang kelihatan pakai warna apa? Pakai warna merah boleh. Ya, misalkan yang di sini di setengah tadi, ya. Nah, nilai F0-nya kan di sini. Ini F0 setengah nih. Kemudian F1 setengah di sini. Terus naik ke sini dan seterusnya. Nah, ini adalah Fx-nya. Jadi kalau saya hitung tadi Fnx itu kurangi Fx. Jadi kalau saya mulai dari bawah, di situ dituliskan Fnx dikurangi dengan Fx lebih kecil dari epsilon. Ini berarti si Fnx-nya harus terletak antara Fx plus epsilon dan Fx minus epsilon, seperti itu, ya. Jadi seperti kalau di dalam grafik ini untuk sebuah epsilon saya seperti bisa mengambil sebuah pita tipis seperti ini, gitu, kurang lebih, di mana lebar ini adalah epsilon. Oh, saya punya gambar yang lebih pas. Contohnya begini, gitu, ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa ini Fx nih sebenarnya nih, ya. Ini Fx. Dan ini adalah F plus epsilon, ini F kurang epsilon. Dan di sini adalah nilai dari Fn-nya. Nah, kamu lihat sini saya memilih dua buah Fn di sini. Yang pertama N ini kalau nggak salah untuk N-nya sama dengan 8. Sedangkan yang ini untuk N-nya sama dengan, let me think, I think it was 13. Kalau nggak salah, atau kebalik gitu ya, seperti itu. Nah, saya kira ini 13 gitu, seperti itu. Nah, dari sini Anda lihat bahwa perhatikan dia konvergennya kan di antara 0 sampai 1. Berarti kita punya batas ini 1 nih di sini. Segini. Ya, ke sebelah sana. Ini masih konvergen nih di sini. Tapi kamu lihat bahwa misalkan yang ini untuk N sama dengan 8 sampai X yang ini, sampai X segini, dia sudah berada di dalam pita yang ini nih. Udah masuk di dalam situ. Ya, tapi di sebelah kirinya dia masih di luar. Nah, waktu N-nya saya perbesar jadi 13, lebih banyak lagi X yang masih masuk, tapi mulai dari batas ini keluar, dia ada di luar. Seperti itu. Ya. Jadi, bukan hanya kekonvergenannya yang bergantung pada lokasi, tapi juga seberapa cepat kita konvergen, itu juga tergantung dari lokasi. Gitu. Ya. Bisa mengerti nggak itu? Atau saya perlu ulang lagi di situ? Ngerti nggak apa yang saya maksud? Boleh kasih feedback. Kalau ngerti saya lanjutin. Ya, Pak. Maaf Pak, belum. Oke, jadi gini ya, saya ulang ya. Seperti ini. Jadi pandang bahwa ini kan saya mengambil epsilonnya dalam kasus ini. Untuk ilustrasi epsilonnya saya pilih 1/5 nih. Jadi waktu saya mendefinisikan F, ini F-nya. Nah, pita yang sebesar ini, itu tidak lain adalah himpunan Y yang terletak di antara F plus epsilon dan F min epsilon, gitu. Ya.
Nah, perhatikan bahwa kekonvergenan itu bicara apa tadi? Kekonvergenan titik demi titik itu bicara ini. Betul nggak? Jadi seakan-akan, ini saya hapus dulu. Ini kekonvergenan titik demi titik nih, seperti ini. Ya, jadi kalau ini saya buka kurungnya, maka pada dasarnya dia berarti saya dapat menuliskan bahwa fnx akan terletak lebih kecil dari ini plus epsilon dan lebih besar dari fx minus epsilon. Jadi definisi ini sama dengan mengatakan apa? Bahwa kalau suatu barisan fungsi itu konvergen titik demi titik ke sebuah fungsi f di i, maka berlaku untuk setiap x di i ada epsilon sehingga ini. Kamu bisa menemukan sebuah indeks sedemikian sehingga mulai dari indeks itu ke kanan, ya, jadi lebih besar dari indeks itu, maka si nilai fnx itu selalu berada di antara ini, berada di antara ini. Nah, kalau secara geometri kita lihat di gambar yang tadi nih, berarti kamu akan bisa menemukan n sehingga mulai dari n itu si nilai fnx di x tersebut selalu berada di dalam pita yang ini. Ya, di sini. Akan ini. Pita ini gitu. Sampai ke sana juga gitu. Ya. Nah, dalam kasus ini saya memberikan contoh, jadi kalau x-nya kamu pilih di sini misalkan, yang pasti setelah 8 iterasi dia udah masuk ke dalam situ. Mungkin lebih awal. Kalau yang X-nya di sini juga demikian. Tapi kamu udah bisa lihat tuh. Dibandingkan dengan yang 0,4 tadi. 0,4 tadi jaraknya dengan yang ini udah sangat kecil. Tapi untuk yang 0,6 jaraknya masih lumayan. Untuk yang 0,7 minus 0,7 itu jaraknya udah lebih besar lagi tuh. Seperti itu. Ya. Dan untuk N yang lebih besar ini udah keluar. Ini belum masuk dalam pita ini. Ya. Kita harus menunggu lebih lama lagi. Dan kalau kita punya N-nya di sini 13, nah titik yang ini tadi, yang tadinya ada di luar, kalau N-nya baru 8, setelah 13 dia masuk di dalam sini. Gitu. Ya, itu artinya kekonvergenan titik demi titik. Gitu. Paham? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, good. Sekarang kita lihat untuk X sama dengan setengah. Fn setengah itu dapat kita hitung sama dengan ini. Dapat dipandang sebagai deret geometri yang konvergen kedua gitu. Ya. Nah, saya coba lakukan perhitungan sedikit di sini untuk n sama dengan 9, F9 itu besarnya sudah segini nih. Kesalahannya tinggal segini. Itu kalau nggak salah ini lebih kecil dari 1% malah kesalahannya. Ya, bahkan lebih kecil dari 0,5% kesalahannya setelah 9 iterasi gitu. Nah, kita lihat untuk X yang sama dengan 1/6 gitu ya, untuk X yang sama dengan 1/6 itu barisan geometri tersebut konvergennya ke 6/5 dan kalau saya hitung ininya baru 3 iterasi saja F3-nya ke titik limit itu kesalahannya sudah tinggal 0,009 gitu. Ini jauh lebih kecil lagi gitu, bahkan di bawah 0,1%. Gitu. Sedangkan yang tadi kesalahannya masih 0,2%. Gitu. Yang ini udah di bawah 0,1% kesalahannya. Jadi untuk X yang berbeda, kecepatan konvergensinya berbeda. Ya, untuk mencapai kesalahan yang sama di sini. Di contoh yang setengah kamu memerlukan iterasi sebanyak 9 kali. Di bawah kamu cukup menghitung iterasinya 3 kali. Dia udah nyampe ke titik yang ini. Jadi kecepatan konvergensinya agak berbeda. Ya, bukan agak lagi sih, sangat berbeda. Paham teman-teman? Sampai situ ngerti ya? Nah, saya mau ajak sama-sama kita lihat
Tadi ini barisan geometri ini kan tadi saya sebut dia konvergennya di antara min 1 sampai 1 ya, betul ya? Betul nggak? Iya. Ya. Dan kemudian tengah-tengahnya itu 0. Setuju? Nah, jarak ini itu yang waktu di kalkulus dulu kamu kenali dengan nama jari-jari kekonvergenan. Masih ingat di kalkulus dulu belajar ini? Ya, Pak. Ya, dan Ya, Pak. ini adalah interval kekonvergenannya. Oke, ini titik pusatnya nih. Nah, perhatikan ya, waktu n-nya sama dengan setengah dia ada di sini nih. Ya, kesalahannya tadi ya lumayan bagus, tapi 0,2%. Sedangkan 1/6 itu lebih ke kanan. Kesalahannya makin kecil. Dengan 3 iterasi kesalahannya kecil. Yang di sana harus butuh 9 iterasi baru kesalahannya seperti itu. Jadi Anda bisa menyimpulkan kira-kira dari contoh ini gimana? Ini satu hal yang penting untuk kamu sadari bahwa semakin dekat kamu dengan titik pusat dari selangga konvergenan ini, maka kecepatan konvergensinya tuh makin bagus. Betul nggak? 1/6 hanya dengan 3 kali iterasi, dengan 3 kali menghitung suku, kesalahannya udah bagus banget. Sedangkan setengah harus 9 untuk kesalahan yang lebih jelek dari yang 1/6. Karena apa? Karena 1/2 itu jauh lebih, jaraknya lebih besar daripada jarak ke titik pusatnya. Apalagi untuk titik-titik yang ada di sini nih tuh. Makin seru. Paham ya? Paham ya? Ya, Pak. Nah, feeling seperti itu yang saya pengen Anda bisa dapat juga gitu, seperti itu ya. Baik, catat itu ya. Jadi kekonvergenan bergantung pada lokasi X-nya berapa. Bukan hanya itu, di tempat di mana dia konvergen pun kecepatan konvergensinya, kecepatan kekonvergenannya juga bergantung pada lokasi itu. Ya, untuk lokasi-lokasi tertentu bisa lebih cepat daripada itu. Itu yang saya katakan bahwa kecepatan kekonvergenannya juga bergantung pada X. Makanya di definisinya di situ kamu lihat si K-nya itu untuk mencapai tingkat kesalahan yang sama, si K-nya itu bergantung pada X, bergantung pada lokasi. Paham ya? Oke, good. Kita lanjutkan. Contoh yang lain di sini kita punya fnx, di mana fnx-nya adalah x pangkat n sekarang. Ya, di 01, di antara 01. Nah, untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ini merupakan barisan konstan. Ya, di 0 nilainya selalu 0, 0 terus. Sedangkan di 1 nilainya selalu 1 terus gitu. Jadi dia barisan konstan seperti itu. Untuk x yang antara 0 dan 1 di sini saya memandang bentuk ini nih. Xn plus 1 dikurangi Xn, itu bisa saya tulis menjadi Xn dikali dengan X kurang 1. Nah, karena X-nya di antara 0 dan 1, maka X kurang 1 itu akan negatif. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa Xn plus 1 kurangi X negatif. Atau itu sama dengan mengatakan bahwa X pangkat N plus 1 lebih kecil dari Xn. Jadi dia barisan yang monoton turun. Nomor indeksnya semakin besar, nilainya akan semakin turun. Betul ya? Karena ini artinya monoton turun kan ya teman-teman ya? Ya. Nah, karena dia adalah barisan monoton turun, kemudian saya mengambilnya hanya untuk 0 sampai 1, berarti dia positif, jadi dia terbatas di bawah oleh 0. Mau nggak mau harus konvergen. Nah, saya misalkan konvergennya ke Lx gitu. Nah, kalau dia konvergen ke Lx, maka saya bisa menuliskan bentuk ini. Jadi Lx itu adalah limit dari n menuju tahingga dari x pangkat n plus 1. Seperti itu. Karena limitnya ya sama. Dan xn plus 1 itu saya bisa uraikan menjadi x dikali dengan x pangkat n. Dan x sendiri tidak tergantung pada n, maka saya bisa keluarkan dia ke depan.
Sehingga saya mempunyai hubungan bahwa LX sama dengan X atau X kurangi dengan LX itu sama dengan 0. Dan dengan demikian saya bisa tulis menjadi begini. Karena saya tahu ini sama dengan 0. Nah, kalau saya tahu ini berarti pasti ini tidak sama dengan 0. Kalau ini tidak sama dengan 0, mau nggak mau LX-nya yang harus sama dengan 0. Jadi sekarang limitnya harus sama dengan 0. Jadi dengan kata lain apa? Bahwa X pangkat N ini akan konvergen ke 0 semuanya. Kecuali kalau X-nya sama dengan 1. Ya, kalau X-nya sama dengan 0 dia jelas memang 0. Gitu. Tapi kalau dia 1 nilainya selalu 1. Dan secara grafik gambarnya kira-kira berbentuk seperti ini. Kamu lihat ya tuh. Ini X. Kemudian ini X kuadrat. Ini X pangkat 3 dan seterusnya. Pangkatnya makin lama makin tinggi. Ini saya lupa nih udah pangkat berapa nih. Tinggi banget aja kayak gitu. Ya. Kamu lihat ya. Untuk satu buah nilai X yang sama nih. Kamu lihat nih. Saya ambil untuk satu buah nilai X yang sama. Misalkan 0,2. Nilai pertamanya di sini, nilai keduanya di sini, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan ini nilai keberapa saya lupa, udah makin dekat ini. Makin lama makin dekat ke 0. Ya. Untuk X yang ini juga demikian. Seperti itu. Paham? Dan X yang ini juga begitu. Seperti itu. Tapi kecepatannya berbeda tuh. Jadi kalau saya ambil sekarang epsilonnya 0,1, itu sama dengan saya membuat sebuah pita yang tebalnya segini, lalu saya tanya untuk N berapa, dia sudah mulai masuk gitu ke dalam sana. Ya, untuk X yang berbeda tersebut, berapa nilai N-nya supaya dia masuk ke dalam sana. Nah, kamu bisa lihat tuh, kalau yang X-nya ada di sini, misalkan ya saya ambil ini, X-nya di sini, suku pertama aja sudah berada di dalam situ. Nggak ada masalah. Kalau X-nya saya ambil setengah, suku pertama masih ada di luar, kedua masih di luar, ketiga juga masih di luar, mulai dari keempat udah di dalam. Kalau saya ambilnya di sini di 0,8, kamu lihat bahwa suku pertama masih di luar, kedua masih, ketiga juga, keempat juga, kelima juga, mungkin ke-6 juga dan sebagainya. Ya, tapi dia lebih lambat masuk ke dalam pita yang bawah ini dibandingkan teman-temannya yang berada di kiri. Paham? Jadi kekonvergenannya bergantung pada lokasi. Seperti itu. Ya, nah yang menarik di sini adalah apa? Kita bisa mengatakan bahwa fnx ini konvergen titik demi titik ke fx sama dengan fungsi yang seperti ini. Jadi dia konvergennya ke, kalau saya balikin ke gambar ini, saya hapus dulu. Nah, dia akan konvergen ke sebuah fungsi yang berbentuk seperti ini. I hope I have, okay, maybe this is clear. No, well, kuning. Seperti ini ya. Nah, dia akan konvergen ke fungsi ini. Di mana-mana nilainya selalu 0, kecuali di 1 nilainya 1. Seperti itu. Ya, itu titik limitnya. Si fungsi itu adalah titik limitnya. Oke. Nah, apa yang menarik di sini? Kalau kamu lihat bahwa X pangkat N itu adalah fungsi kontinu, bahkan differentiable. Gitu. Ya, dia kontinu bahkan differentiable untuk setiap N, berapapun dia N-nya. Jadi fnx itu adalah barisan fungsi yang kontinu. Tetapi titik konvergensinya dengan menggunakan konsep konvergen titik demi titik, titik konvergensinya, fungsi yang kemana dia menujunya itu, dia merupakan sebuah fungsi yang tidak kontinu. Jadi ini seperti contoh ketika kamu punya sebuah bilangan, barisan bilangan rasional yang konvergennya ke bilangan yang irasional. Contohnya adalah sebuah barisan yang konvergen ke akar 2. Seperti itu. Ya, basically kalau kita batasi diri hanya melihat bilangan rasional, barisan tersebut sebenarnya nggak konvergen. Karena titik limitnya bukan bilangan ini.
Nah, ini juga sama nih, kurang lebih kira-kira seperti itu. Kekonvergenan titik demi titik itu adalah sebuah kekonvergenan yang sangat lemah. Sangat lemahnya itu karena apa? Karena ya cukup lemah lah, mungkin ada yang lebih lemah lagi sih, cukup lemah. Nah di sini kekonvergenannya cukup lemah karena dalam tanda petik seakan-akan kamu bisa start dengan barisan yang continue, fungsi yang continue, tetapi titik limitnya nggak continue. Titik limitnya berada di luar dari kelompok fungsi yang kamu inginkan, gitu. Paham ya? Jadi si limitnya tuh tidak punya sifat atau properti yang bagus seperti suku-suku di barisannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya bisa menemukan sebuah konsep kekonvergenan yang lain supaya yang seperti ini tidak dipenuhi nih. Jadi kalau ini terjadi ya sama aja dengan mengatakan dia tidak konvergen. Jawabannya adalah ada. Yaitu kalau kita menggunakan konsep kekonvergenan seragam atau uniform convergence. Sebuah barisan fungsi Fn dikatakan konvergen seragam pada I jika berlaku untuk setiap epsilon terdapat k epsilon. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Kamu lihat sekarang bahwa dia tidak lagi tergantung pada X. Ya, jadi kamu bisa memilih sebuah K sedemikian sehingga X-nya dimanapun dia selalu konvergen asal N-nya lebih besar dari K epsilon tersebut. Pasti masuk ke dalam pita tipis tersebut. Gitu. Nah ini yang dimaksud dengan kekonvergenan uniform atau seragam. Ya, lebih sulit mencapainya karena dengan demikian fungsi-fungsi yang hanya continue titik demi titik itu belum tentu konvergen secara seragam. Tapi kalau dia konvergen secara seragam, mau tidak mau harus continue secara titik demi titik juga. Gitu. Ya, nah, ini adalah kriteria kekonvergenan karena untuk menunjukkan sebuah barisan itu tidak konvergen seragam itu cukup sulit. Makanya kenapa di sini ada kriteria ketidakkonvergenan secara seragam itu gimana? Ya, saya nggak akan perpanjang ini, silakan Anda baca dan harusnya cukup bisa dimengerti di situ. Ya, dan di buku juga ada beberapa contoh-contoh yang coba dilihat, pelajari itu. Oke, baik. Tadi pendekatan kita di awal dimulai dengan membandingkan kekonvergenan seragam dan kekontinuan. Dan ya betul sekali Anda dapat buktikan ini di buku ada buktinya, silahkan Anda ikuti. Teorema 822 itu mengatakan bahwa kalau saya punya barisan yang fungsi-fungsi kontinu di I yang konvergen seragam ke F, maka si F-nya juga harus kontinu. Cakep kan ya? Jadi kekonvergenan seragam, uniform convergence itu mempertahankan kekontinuannya. Kalau kamu bekerja dengan fungsi kontinu, maka hasil limitnya juga harus kontinu gitu. Bahkan seorang matematikawan bernama Dini, dia juga membuat sebuah converse, kurang lebih kira-kira converse dari teorema 822 ini. Yaitu kalau saya punya sebuah barisan fungsi-fungsi yang kontinu di AB yang konvergen ke fungsi kontinu di F, fungsi kontinu F, maka konvergenannya itu pasti seragam. Seperti itu. Ya, buktinya kedua teorema ini ada di buku, saya nggak akan ulang gitu ya. Jadi kalau saya punya barisan fungsi yang konvergen, barisan fungsinya kontinu, tapi harus pada selang tutup A, B. Ya, konvergen. Kemudian konvergennya itu ke sebuah fungsi yang kontinu, maka kekonvergenannya pasti kekonvergenan seragam. Seperti itu. Bagaimana kalau differentiability? Oke, nah di situ kita harus hati-hati nih. Saya mau perlihatkan buat Anda dua buah contoh. Yang pertama adalah fnx sama dengan sin nx dibagi dengan akar n, gitu. Ya, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Ini untuk n sama dengan oke, sebentar. Ya, ini n sama dengan 0. Ini n sama dengan ini n sama dengan 1. 0 nggak boleh. Ini n sama dengan 1, ini n sama dengan 2. Dan ini n sama dengan 8. Gitu. Seperti itu. Ya. Oke, ini n sama dengan 8. Jadi Anda lihat di sini bahwa semakin tinggi n-nya, fungsi ini semakin punya banyak sekali wiggle-wiggle seperti itu. Ya.
osilasi seperti itu, tapi radiusnya mengecil. Jadi fungsinya makin lama makin bergetar, tapi radiusnya mengecil. Makin lama makin kerap. Nah, kamu perhatikan titik 0 nih, seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlihat di situ. Ya, waktu n-nya sama dengan 1, ingat gradien dari garis singgung ini. Kalau waktu n-nya sama dengan 1 kan f1x itu apa? Sin x, betul? Jadi kalau saya tanya berapa gradien garis singgung di 0, dia jawabannya adalah f aksen 1x sama dengan cos x. Dan di 0 nilainya 1. Jadi gradiennya 1. Kemudian kalau F2 gimana? Kalau F2 kita punyanya di sini F2x itu adalah sinus 2x per akar 2. Dan ini 2 per akar 2 kali cos 2x. Di 0 lagi-lagi besarnya adalah 2 kali akar 2, setengah akar 2. Setengah akar 2 itu lebih besar dari 1. Makanya kenapa gradien garis singgungnya kan lebih curam naiknya gitu, seperti itu. Dan untuk n-nya 8, dia jadi 8 per akar 8. Jadi akar 8, lebih tinggi lagi. Seperti itu. Paham? Jadi waktu n-nya menuju tahingga, seharusnya ini akan menuju ke tahingga juga nih. Si ininya, si siapa? Si turunannya gitu. Dan iya kan, kalau kita hitung turunannya, ya kalau saya hitung turunannya di sini, kalau saya hitung turunannya di sini fn aksen x ini harusnya adalah akar n kali sinus nx. Jadi di 0, jadi kali cos nx, sorry. Jadi di 0 nilainya adalah akar n. Dan akar n itu kalau n-nya menuju tahingga akan menuju ke tahingga. Jadi makin lama makin tegak di situ. Oke? Paham itu? Paham nggak itu teman-teman? Paham. Paham, bagus. Nah, setuju nggak dengan saya bahwa fnx itu akan konvergen ke 0? Setuju nggak itu? Iya, Pak. Setuju ya? Fnx itu akan konvergen ke 0 karena radiusnya kan seperakar n. Jadi kalau n-nya menuju ke tahingga, seperakar n itu akan menuju ke 0. Makin lama makin 0. Nah, terus dari gambar itu, jadi kan kalau n-nya makin tinggi dia makin bergetar, n-nya makin tinggi lagi nanti dia akan makin bergetar lagi lebih ini, tapi getarannya akan makin lama makin kecil. Jadi waktu saya batasi epsilonnya tertentu, maka untuk n yang lebih besar itu pasti berada di dalam pita ini. Semuanya, X-nya dimanapun pasti masuk di dalam situ. Jadi kekonvergenannya ini secara seragam nih. Bisa lihat? Kekonvergenannya itu secara seragam. Karena tadi akar N-nya. Saya cukup memilih N supaya akar N-nya itu lebih kecil daripada epsilon. Dan begitu itu terjadi maka seluruh fungsi-fungsi yang jelas FK-nya kalau saya ketemu N. Jadi cari N supaya seperakar N itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi waktu N lebih besar dari N, maka seperakar N akan lebih kecil dari seperakar N ini. Dan ini udah lebih kecil dari epsilon. Jadi untuk N yang lebih besar itu pasti bergetar, tapi bergetarnya semua berada di dalam pita yang hitam ini. Jadi dia konvergennya secara uniform. X-nya dimanapun seperti itu. Namun Anda lihat bahwa fungsi ini adalah fungsi yang differentiable di mana-mana. Di mana-mana, di X berapapun dia adalah fungsi yang differentiable. Tapi di 0 dia gagal mempertahankan differentiability-nya. Dan saya yakin di tempat lain juga begitu. Ada beberapa titik tempat lain yang mungkin juga kekonvergenannya titik turunannya juga tidak terdefinisi di situ. Ya, sangat mungkin ada. We have to prove it though, but okay.
Anyway, yang pasti adalah di 0 dia tidak differentiable. Jadi apa? Kesimpulan kita apa dari contoh ini? Dari contoh ini kesimpulannya adalah saya bisa punya sebuah barisan fungsi yang konvergennya secara seragam ke fungsi f, tapi gagal mempertahankan differentiability. Berbeda dengan continuity tadi. Kalau continue, begitu konvergennya seragam, barisannya continue, limitnya continue. Sekarang saya bisa punya sebuah fungsi yang continue, differentiable, konvergennya seragam, tetapi limitnya ternyata punya titik di mana turunannya tidak ada definisi, punya singularity di sana. Seperti itu. Dan contoh kedua, ini contoh yang lebih parah lagi, sayangnya kita nggak bisa diskusikan terlalu banyak karena fungsi ini cukup rumit gitu ya, cukup rumit, dinamakan Weierstrass function seperti itu. Saya perlihatkan secara ini aja ya, secara grafik aja ya. Kira-kira fungsinya seperti ini. Ini adalah dua buah k yang pertama. Jadi yang ini mudah-mudahan terlihat kalau saya gambarkan. Saya punya yang garis yang titik-titik seperti ini nih. Ini. Oh sorry. Ini dulu yang pertama nih. Nah ini untuk k-nya sama dengan 0. Untuk k sama dengan 0 kan kamu lihat dia jadi apa? 1/2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1 juga. Berarti cos x. Jadi saya punya grafik cos x seperti itu. Untuk 1 berarti fungsinya apa? Untuk 1, untuk k-nya 1 kan fungsinya berarti cosinus x ditambah 1/2 cosinus 3x gitu. Ya, jadi kita punya cosinus x, kemudian kita tambah sesuatu yang bergetar sebanyak 3x, kira-kira seperti itu. Makanya kamu punyanya tetap fungsi seperti ini, lalu mulai bergetar di sekitar situ. Ya, ini yang getarannya, ini saya pakai kuning yang lain. Nah ini yang putus-putus ini, nah itu juga masih getarannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah suku berikutnya lagi untuk n sama dengan 2 itu seperti itu. Dan ini adalah untuk n yang sama dengan cukup tinggi. Kalau nggak salah 5 apa 8, saya lupa. Ya, satu hal yang menarik di sini adalah apa? Kamu lihat bahwa semakin banyak titik-titik yang lancip seperti ini kurang lebih. Gambar ini tentu sangat bisa menyesatkan kita. Kita harus buktikan. Tapi lagi-lagi saya mau bilang bahwa buktinya agak sedikit terlalu rumit sehingga saya avoid ini. Tapi intinya adalah fungsi ini memperkenalkan semakin lama semakin banyak singularity gitu. Ya, titik yang spiky seperti itu, dan akhirnya Weierstrass itu membuktikan bahwa fungsi f ini adalah fungsi yang continue di mana-mana namun tidak differentiable di mana-mana. Ya, di setiap titiknya dia nggak differentiable. We need to work hard in order to prove this. Ya, saya nggak mau ganggu Anda dengan itu juga. Gitu. Oke, nah kalau kita lihat barisannya, jadi barisan fungsi ini nih. Nah, fungsi ini, kalau saya lihat barisan fungsi ini, dia membentuk sebuah barisan fungsi yang differentiable di R untuk setiap n. Berapapun n-nya dia differentiable. Ya, memang terlihatnya seperti lancip tapi differentiable. Namun limitnya enggak. Konvergen seragam juga ke F, tapi tidak differentiable di mana-mana. Jadi dengan kata lain, untuk differentiability agak berbeda dengan continuity. Kalau fungsi, kalau continuity, Anda seperti mendapatkannya secara gratis. Begitu kita punya convergence-nya itu uniform, seragam, maka limitnya pasti differentiable. Limitnya pasti continue. Tidak demikian untuk fungsi yang differentiable, untuk differentiability. Ya, dan teorema ini memperlihatkan bahwa memang untuk mempertahankan differentiability kita butuh benar-benar cerita yang cukup panjang tuh. Ya, ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama x0-nya harus ada kita harus punya satu x0 sehingga dia konvergen, satu biji yang konvergen. Tapi yang beratnya adalah ini nih, bahwa saya harus punya barisan Fn yang f aksen x yang konvergen ke sebuah fungsi G. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa si fungsi f aksen n-nya nggak cukup hanya mengasumsikan dia sebagai fungsi yang differentiable doang, enggak.
dia harus differentiable dan juga konvergen secara seragam ke sebuah fungsi lain, G tersebut. Nah, jika demikian, maka dijamin si Fn-nya ini konvergen seragam ke F, dan F aksennya akan memenuhi F aksen sama dengan G. Gitu. Ya, jadi cukup panjang nih ceritanya. Kita harus mengasumsikan sesuatu yang juga pada turunannya, barisan turunannya. Nggak cukup hanya pada barisan utamanya untuk bisa mempertahankan kekonvergenan seragam, keterdiferensialan. Nah, sebaliknya untuk integral itu seperti continuity, agak mirip dengan continuity di sini. Ya, jadi kalau saya punya Fn barisan fungsi yang terintegralkan secara Riemann pada AB, kemudian dia konvergen juga ke F, dia konvergen ke F secara seragam, maka si F-nya itu juga harus ada di Riemann integrable, dan integral dari F-nya harus sama dengan limit n menuju tak hingga dari AB seperti itu. Ya. Paham teman-teman? Kalau kekonvergenannya secara uniform. Tapi kalau kekonvergenannya tidak uniform, lagi-lagi kita bisa menemukan sebuah contoh yang nggak oke gitu di situ. Ya, nah salah satu contoh di buku yang terlihatnya rumit, tapi kalau digambarkan jauh lebih gampang. Kita lihat fungsi ini aja. Bayangkan, oh di sini mungkin lebih pas. Oke. Bayangkan saya punya sebuah fungsi yang secara grafis saya gambarkan seperti ini. Ya, ini 0,1. Ini setengah nih. Nah, dia gini. Nah, ini tingginya 2. Gitu. Ya, tingginya 2. Maka integral dari 0,1 dari fungsi ini itu harusnya 1 ya. Karena dia sama dengan luas ini kan. Luas segitiga ini kan. Luas segitiga ini adalah setengah kali alas 1 kali tinggi 2. Seperti itu. Nah, untuk n sama dengan 2, dia fungsinya seperti mengecil ke sini. Saya kurang bawah gambarnya jadi nggak kelihatan. Atau distorted tiket gambarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi di sini 0, di sini 1, di sini setengah. Nah, ini tingginya 2. Nah, waktu ini dia naik seperti ini juga. Ini 1/4, tingginya 4. Kemudian naik lagi seperti itu. Nah, dia tingginya jadi 8. Seperti itu. Ya, fungsi yang kira-kira bentuknya seperti itu. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau mau dituliskan Fnx-nya kira-kira apa tuh? Susah ya. Tapi ya gitulah ya, ngerti ya maksudnya ya. Linear kemudian kita matching seperti itu. Ya. Ini titik puncaknya selalu apa nih? Ini kan titik ujung sininya kan 1 tuh 2/0, ini 2/1, 2/2 dan seterusnya. Berarti titik puncaknya tuh selalu 1/2/1 gitu ya. Jadi selalu melewati di F1 dia melalui setengah, 2. Berarti dia selalu melalui 1/2 n, 2 n. Kira-kira seperti itu ya. Fungsi yang linier selalu melalui kedua titik ini. Berarti apa tuh? Mestinya untuk yang ini dulu deh. Yang 0 itu adalah 1/2 n berarti. 2 melalui ini. Coba cari fungsi linier yang melalui titik 1/2 n, 0,1 ya. Nah 1,0. Ini apa? Ini mestinya Y dikurangi 0 sama dengan
gradiennya adalah 2 pangkat N per kurangi 0 per 1 per 2 pangkat N kurangi 1 ya. Kemudian dikali dengan X minus itu gitu ya. Ngerti lah ya kira-kira ya maksudnya seperti itu ya. Nah ini integralnya tuh selalu 1. Integralnya selalu 1. Dan ini fnx ini seperti ini dia akan konvergennya ke 0. Karena kamu lihat bahwa setelah menunggu satu saat pasti ada 1 per 2 pangkat N. Kalau kamu ngambil sebarang X bebas gitu ya. Dimanapun maka pasti ada N sehingga 1 per 2 pangkat N itu lebih kecil dari X. Begitu dia lebih kecil dari X, maka akan ada suku yang jadi setelah setengahnya lewat, nah ini nilai fungsinya ke sini kan 0, selalu 0, seperti itu. Ya, jadi nilai integralnya selalu 1, tapi konvergennya ke 0, seperti itu. Dan tentunya dia akan konvergennya ke titik ke fungsi yang di mana-mana nilainya 0 kecuali di 0. Di 0 nilainya nggak tahu berapa. Ya, di 0 nilainya nggak ada. Seperti itu. Tapi dia akan konvergen ke fungsi 0. Jadi integralnya berapa? 0. Dengan demikian kita tahu bahwa kita bisa punya contoh dari sebuah fungsi yang fn-nya konvergennya ke f tapi pointwise seperti tadi. Nggak uniform. Nah ininya bisa integrable, ininya juga integrable, tapi integralnya nggak sama. Seperti itu. Ya, kalau kekonvergenannya tidak uniform. Ada yang malah sama-sama tidak integrable sama sekali, yang malah lebih parah lagi gitu, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini satu hal yang menarik bahwa kekonvergenan seragam itu adalah kekonvergenan yang jauh lebih keras, jauh yang bagus nih gitu. Sehingga kekonvergenan seperti itu menyenangkan karena dia akan mempertahankan kekontinuan dan juga mempertahankan keterintegralan. Tapi sayangnya untuk diferensial itu nggak cukup. Untuk differentiability kita perlu sesuatu yang lebih kuat lagi. Paham? Iya, Pak. Oke. Baik. Namun ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang membuktikan fungsi itu menghitung nilai integral itu seringkali nggak gampang gitu. Nah di sini kita punya teorema yang bisa membantu yang dinamakan dengan bounded convergence theorem. Di dalam di dalam teorema ini dikatakan kalau saya punya barisan fungsi yang Riemann integrable yang konvergen ke sebuah ke sebuah fungsi lain yang juga Riemann integrable, dan kalau dia terbatas fn-nya, maka integral f-nya itu bisa ditulis sebagai limit dari n menuju hingga dari fn, seperti itu. Kalau dia terbatas gitu. Ya. Kalau itu yang disebut dengan bounded convergence theorem, sehingga dengan kata lain kekonvergenan atau integral dari fungsi f-nya itu dapat dihampiri dengan menggunakan integral dari masing-masing barisannya, ya, barisan suku dari barisannya. Good. I think we can now discuss the exponential function, which is the last part of this lecture. Nah sekarang kita kalau di kalkulus dulu kita mendefinisikan yang pertama untuk fungsi yang di kalkulus dulu kita mengingat bahwa kita punya proses yang dinamakan dengan menghitung anti turunan. Kalau saya punya X pangkat N, maka saya dapat menghitung anti turunannya yaitu 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 ditambah dengan konstan seperti itu. Dan ini benar, formula ini benar untuk N-nya yang tidak sama dengan min 1. Dan khususnya untuk N yang sama dengan min 1, kita nggak punya fungsi arti turunannya tidak berbentuk seperti ini. Nah, kemudian biasanya di kalkulus kita memperkenalkan sebuah fungsi Lx yang didefinisikan dengan cara menghitung 1 sampai X 1 per T dt seperti ini. Dan kita buktikan ternyata kata yang Pak Erik bahas kemarin bahwa menurut teorema fundamental kalkulus L aksen X ini sama dengan 1 per X. Artinya dia adalah anti turunan dari X pangkat N untuk N yang sama dengan min 1.
Dan ternyata kita dapat membuktikan bahwa Lx ini memenuhi sifat-sifat dari fungsi logaritma, and hence it is called natural logarithm. Nah, di dalam real analysis ini kita melakukan proses yang berbeda dengan sana. Kita dengan kalkulus, kita tidak mendefinisikan logaritma natural dengan cara seperti itu. Setelah kita punya definisi logaritma natural, kita bisa dapatkan fungsi eksponensial dengan cara menghitung inverse dari logaritma natural seperti itu. Jadi fungsi eksponensialnya itu ditemukan dipandang sebagai inverse dari logaritma natural yang kita definisikan. Nah, kalau di real analysis ini kita diperkenalkan sebuah teknik yang lain, yaitu yang kita konstruksi justru adalah fungsi eksponensialnya dan bukan fungsi logaritma naturalnya. Ya, dan Anda bisa lihat di buku nanti ternyata konsep ini juga bisa terus dikembangkan untuk membangun juga fungsi-fungsi trigonometri, gitu ya, sehingga kita tidak perlu atau tidak lagi wajib mendefinisikan fungsi trigonometri sebagai perbandingan dari sisi-sisi pada sebuah segitiga. Kita bisa keluar dari konsep geometrinya dan bisa fokus pada mendefinisikannya secara analitik, gitu ya. Nah, di sini apa properti yang harus dipenuhi oleh fungsi eksponensial tersebut? Yang harus dipenuhi adalah kita mencari sebuah fungsi yang turunannya adalah dirinya sendiri dan kemudian N0-nya sama dengan 1. Nah, saya lupa itu di exercise yang mana. Di exercise yang mana saya pernah bahas buat Anda bahwa ada satu exercise di mana saya harus mencari sebuah fungsi yang memenuhi ini. Masih ingat? Coba lihat lagi exercise yang saya kirim. Dan ini adalah properti lain dari fungsi eksponensial. Ya, dengan menggunakan properti ini pun kita dapat membangun sebuah fungsi eksponensial yang kurang lebih sama dengan ini. Nah, apa perbedaannya? Nanti kamu coba cek lagi ya. Kalau nggak salah di salah satu exercise yang jawabannya saya kirim buat Anda, cek lagi di sana. Di sini yang harus langkah buruknya, mengapa kita tidak dalam tanda petik melanjutkan saja ide ini, ada satu kelemahannya di situ. Kelemahannya adalah kita harus mengasumsikan bahwa fungsi ini continue di satu titik, gitu. Ya, fungsinya continue di satu titik, gitu. Sedangkan di sini kita lebih bebas, seakan-akan hanya mengatakan bahwa saya mencari sebuah fungsi, ya sebenarnya juga differentiability-nya kita asumsikan seperti itu. Ya, bahwa fungsi E tersebut harus memenuhi turunannya sama dengan dirinya sendiri dan E0 sama dengan 1, gitu. Ya, caranya bagaimana? Dengan konstruksinya dengan menggunakan barisan. Kita mulai dengan menuliskan E1X sama dengan 1 plus X, gitu. Seperti itu. Dan saya definisikan bahwa EN plus 1X itu adalah 1 ditambah integral dari 0 sampai X ENT dt. Seperti itu. Ya, saya jalankan beberapa buat Anda. Jadi E2 itu adalah integral 1 ditambah integral dari 0 sampai 1 dari 1 plus T dt. Dan dia adalah 1 plus X ditambah 1/2 X kuadrat. Itu E2. E3 dapat Anda hitung dengan mudah. Seperti itu kita dapatkan seperti ini. Dan itu sebabnya kita tebak. Kita tebak dan kemudian menggunakan induksi matematik bahwa ENX itu dapat saya tuliskan menjadi barisan yang seperti ini. Pertanyaannya sekarang adalah, jelas ini adalah barisan-barisan yang fungsi-fungsi yang kontinu karena dia merupakan polinom, gitu. Oke, apakah limitnya juga kontinu? Jawabannya adalah ya, kalau saya bisa menunjukkan bahwa barisan ini konvergen secara uniform, gitu. Dan untuk itu kita gunakan kriteria Cauchy untuk kekonvergenan secara uniform, ya. Kriteria Cauchy-nya adalah seperti ini. Misalkan Fn adalah barisan fungsi-fungsi yang terbatas pada A di R, maka barisan ini konvergen secara uniform jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat sebuah bilangan bulat H epsilon. Kali ini nggak tergantung lagi terhadap X karena lagi-lagi ingat ini kekonvergenannya uniform.
Sehingga kalau M dan N-nya lebih besar dari H epsilon, maka supremum dari Fmx kurangi Fnx itu yang paling besarnya lebih kecil dari epsilon. Ingat supremum itu apa? Supremum itu adalah kurang lebih kira-kira yang paling besar. Jadi seakan-akan seperti kamu mencari jarak antara Fmx kurangi dengan Fnx gitu. Nah, kamu cari supremumnya nih. Kamu cari supremumnya. Nah, supremum itu kan artinya yang paling besar jaraknya seperti ini. Nah, kalau yang paling besar sudah kamu batasi lebih kecil dari epsilon, berarti semua yang lain itu juga akan lebih kecil dari epsilon. Yang paling besarnya udah masuk kok gitu. Kalau bagian terbesar dari tubuh kita adalah bahu, waktu bahu kita sudah bisa masuk ke dalam sebuah lubang, maka seluruh tubuh kita bisa masuk ke dalam lubang. Seperti itu. Nah, ini kira-kira prinsipnya seperti itu tuh. Saya mencari jarak antara Fm dengan Fn pada X tertentu, lalu mencari yang paling besarnya, supremumnya. Seperti itu. Dan make sure dia yang masuk lebih kecil dari epsilon. Kalau dia lebih kecil dari epsilon, maka di tempat lain pasti akan juga mengikuti supremum ini. Karena yang tempat lain akan lebih kecil dari supremum ini, pasti. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, menggunakan kriteria ini, saya bisa menunjukkan bahwa, ada sedikit hal-hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah apa? Yang harus kita perhatikan di sini bahwa barisan fungsi tersebut merupakan fungsi terbatas. Oke, kita coba kembali ke yang tadi. Aha, Anda lihat bahwa ini adalah polinom. Dan polinom itu bukan fungsi yang terbatas. Gitu. Jadi teorema tadi tidak bisa kita pakai langsung secara itu. Ya, kita harus sedikit berpikir memberikan argumentasi sebelum menggunakan teorema ini, ya. Itu. Nah, catat bahwa dia tidak perlu terbatas di mana-mana. Dia hanya perlu terbatas pada sebuah himpunan A di R. Dan itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa batasi, kita hanya melihat bahwa EN itu tidak kita lihat di keseluruhan R, tapi hanya kita lihat di antara minus A sampai A untuk suatu A. Yang penting si X-nya termuat di sana. Seperti itu. Lalu saya hitung EMX dikurangi dengan ENX. Dan sedikit aljabar memperlihatkan saya seperti ini. Dan saya bisa perlihatkan bahwa ini akan menuju ke 0. Artinya kalau menuju ke 0 itu bisa saya buat lebih kecil dari epsilon berapapun epsilonnya. Dan demikian kekonvergenannya uniform tuh. Ya. Nah, kemudian saya bisa pakai ini. Karena saya sudah buktikan bahwa dia konvergen secara uniform, di sini saya bisa lihat bahwa kalau saya ambil I, R, interval terbatas, dan Fn adalah barisan fungsi, gampang sekali untuk menunjukkan bahwa X0, saya punya X0 di I, sedemikian sehingga Fn X0 konvergen. Pilih aja X0-nya 0. Kalau dia kan X-nya 0, X sama dengan 0 itu kan ada di dalam sini dong. Ada di dalam interval ini gitu. Dan untuk EN yang seperti kita definisikan, seperti ini, EN-nya seperti ini, kalau 0 nilainya 1. Berapapun N-nya nilainya 1 terus. Jadi dia adalah barisan konstan, ya jelas konvergen kalau kayak gitu. Berarti syarat yang pertama cek, bisa. Kemudian barisan F aksen N, well that's nice because Fn En-nya setiap sukunya En itu kan barisan dia kan fungsi-fungsi yang polinom. Nah, polinom itu differentiable. Dan differentiable di dalam interval ini nggak ada masalah. Continue dan differentiable. Jadi dia akan konvergen ke sana gitu. Oke? Dan harus kita tunjukkan bahwa dia konvergennya ke sebuah fungsi di G. Oke, itu mungkin belum. Kita perlihatkan sedikit mundur. Kita lihat seperti ini. Oke, ini E1 nih. Saya hitung sekarang E1 aksen X. Siapa dia? Ya, 1. Tuh. Kalau saya hitung E2 aksen X. Siapa? Itu E2 ini. Kalau saya hitung E2 aksen ternyata dapatnya adalah E1. Paham?
Paham? Iya, Pak. Ya? Ada yang mau nanya tadi? Enggak, paham. Oh, jawab paham rupanya ya. Lalu E3 aksen itu adalah E2 dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, saya bisa menghitung bahwa EN aksen itu tidak lain adalah E dari N-1. Kecuali yang satu tadi kita nggak punya tuh. Ya ini mungkin harus kita definisikan sebagai E0 kali ya, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi kita punya barisan yang sama, yang sudah kita periksa tadi, yang sudah kita berikan argumen tadi bahwa dia konvergen secara uniform di sini. Di bagian ini. Kita sudah tunjukkan bahwa dia konvergen secara uniform. Jadi saya tahu bahwa Fn aksen ini juga konvergen seragam ke suatu fungsi G. Fungsi G yang mana? Yang merupakan limit dari En tadi. Seperti itu. Maka di sini kesimpulannya dari teorema 823 ini adalah Fn tersebut akan konvergen secara seragam ke sebuah fungsi F dan F aksen G-nya F aksennya akan sama dengan G. Seperti itu. Sehingga apa di sini yang telah saya lakukan? Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa atau punya konstruksi yang memberikan kepada saya sebuah teorema 381 ini. Ya, nilainya di 0 sama dengan 1, E aksen X-nya sama dengan EX itu sendiri. Seperti itu. Di eksistensinya jelas. Bagaimana dengan ketunggalannya? Nah, sekarang saya perlihatkan maksudnya jangan-jangan saya punya fungsi lain yang nggak sama, tetapi perilakunya sama seperti tadi, bahwa turunannya sama dengan dia dan F0-nya sama dengan 1. Nah, di sini saya misalkan F dan G adalah dua buah fungsi yang memenuhi sifat 1 dan 2 pada teorema tadi. Kemudian kita definisikan H sama dengan F kurang G, dan saya tinggal hitung turunannya. Turunannya ternyata sama dengan ini karena F aksen X-nya kan sama dengan F sendiri. Kenapa? Sebab F dan G-nya memenuhi teorema tadi. Jadi F aksennya sama dengan F, G aksennya sama dengan G. Berarti H aksennya sama dengan F kurang G yang adalah H sendiri. Oke, jadi dengan kata lain bahwa F kurang G juga harus merupakan HX sendiri di setiap X. Tetapi khususnya yang ini kita tahu bahwa H0 itu sama dengan 0. Dan akibatnya kalau H0-nya harus sama dengan 0, akibatnya di situ bahwa H aksen 0-nya itu harus sama dengan 0. H double aksennya juga harus sama dengan 0. Bahkan turunan untuk semua ordernya di 0 harus sama dengan 0. Dan menurut teorema Taylor, mau tidak mau Hx-nya harus sama dengan 0. Dan kalau Hx sama dengan 0 artinya apa? F harus sama dengan G. Jadi kalau sampai saya punya dua fungsi yang memenuhi sifat 1 dan 2, maka kedua fungsi tersebut harus sama. Seperti itu. Paham? Jadi fungsi yang memenuhi teorema 831 ini, yang memenuhi ini, fungsi yang memenuhi ini, memenuhi ini dan ini, itu ada dan tunggal, cuma satu seperti itu. Nah, kemudian fungsi tersebut didefinisikan sebagai E pangkat X, gitu. Ya, dan dari sini kita bisa pandang, kita bisa periksa kemonotonannya, dan setelah kita bisa periksa kemonotonannya, kita bisa berargumentasi bahwa dia adalah fungsi yang satu-satu, sehingga kita bisa hitung inverse-nya dan lain sebagainya, sehingga kita dapatkan fungsi logaritma natural dalam hal ini. Dan semuanya ada di buku. Saya nggak akan ganggu Anda dengan mencoba menjelaskannya lagi, tapi coba Anda baca semua yang ada di sana. Ya, nah ini tentu masih sangat-sangat kasar. Coba Anda pelajari lagi di sana. Nanti chapter berikutnya yang memang nggak akan kita bahas di sini itu bicara tentang yang lebih sulit lagi. Kalau ini yang kita bahas sekarang ini itu adalah barisan fungsi. Nah, nanti sebenarnya di contoh yang pertama tadi saja kita sudah lihat bahwa
kita bekerja dengan objek yang nggak hanya barisan, tapi lebih ke arah deret seperti itu. Ya, yang kita bahas seperti ini adalah deret sebenarnya seperti itu. Nah, nanti di chapter 9 kita membahas tentang deret fungsi dan kapan dia konvergen, kapan dia ini, dan deret fungsi ini mempunyai aplikasi atau mempunyai pengertian yang jauh lebih penting daripada barisan fungsi biasa seperti itu. Ya, nah diskusi terakhir. Kemudian apa lagi sih selain yang remek-remek yang kita udah lihat di sini, apalagi yang kita akan pelajari, apalagi yang ada di analisis sebenarnya. Oke, pertanyaan apa lagi yang ada di analisis itu? Ya, tadi kita sempat membahas tentang supremum dari ini, fx dikurangi dengan gx seperti itu. Ya, fnx kurangi. Nah, sekarang saya bisa melihat objek ini sendiri sekarang. Supremum dari mutlak fx kalau x-nya berada di dalam sebuah interval A ini sendiri. Ya. Nah, ini saya bisa ini didefinisikan, saya tulis sebagai objek yang berbentuk seperti ini. Ya. Nah, ini mirip sekali dengan sifat-sifat yang kita sifat-sifat dari harga mutlak. Kalau Anda ingat harga mutlak dari X, dia bersifat apa? X itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X di R gitu ya. Dan harga mutlak X itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Betul ya? Nah, di sini saya lihat bahwa supremum dari ini juga selalu lebih besar dari 0 karena yang saya ambil di sini kan harga mutlak. Gitu. Ya, dan kalau dia sama dengan 0, mau nggak mau dia harus 0. Fungsi 0 seperti itu. Jadi ini sifat yang mirip dengan ini. Lalu kalau saya hitung sifat yang berikutnya kan ini. Harga mutlak ini itu sama dengan harga mutlak ini dikali dengan harga mutlak X seperti itu. Nah, di sini Anda lihat bahwa kalau Anda kalikan fungsinya dengan K, K-nya bisa keluar dari harga mutlak Fx, kemudian bisa keluar dari supremum. Kita punya sifat supremum itu kan supremum dari K kali sesuatu itu tidak lain K kali supremum tersebut, supremum sesuatu tersebut gitu. Sehingga sifat yang kedua pun dipenuhi dan karena ini juga berlaku, maka sifat ini juga fungsi ini supremum dari harga mutlak fx untuk x di A ini juga akan memenuhi seperti ini. Nah, fungsi seperti ini itu biasa disebut di dalam analisis sebagai norm, dalam matematik sebagai norm, gitu. Ya, ini adalah sedikit perumuman dari panjang vektor yang sudah kita kenal di aljabar linier dulu, ya aljabar linier elementer bahkan seperti itu. Jadi kalau saya punya suatu vektor di Rn seperti itu, maka saya bisa menghitung panjang vektornya itu sebagai jumlahan dari 1 sampai n dari mutlak xi kuadrat kemudian dipangkatkan setengah. Dan ini kemudian kita beri lambang norm 2. Kenapa? Karena kita dapat memperumum ini menjadi bentuk seperti ini. Dengan P-nya bilangan rasional. Seperti itu. Ya, bilangan rasional yang positif. Seperti itu. Oke. Nah, dan tentu saja kita punya juga bentuk ini. Norm max. Norm tahingga di sini. Seperti itu. Yang tidak lain adalah maksimum dari komponen-komponennya. Gitu. Ya. Nah, Anda lihat bahwa saya menggunakan notasi yang sama di sini untuk F, gitu ya. Nah, kalau ini di Rn ya, kalau ini Rn berarti kan Anda punya vektor kira-kira seperti ini nih, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn gitu. Anda seperti punya sebuah kompartemen, sebuah tempat di mana ada n buah box di dalamnya gitu.
Nah, sadar nggak sih bahwa sebuah fungsi f itu juga dapat dipandang sebagai fungsi, sebagai vektor, tetapi yang kontinu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau vektor tadi hanya ada untuk nilainya di 1, 2, 3, 4, 5, sampai n, seperti itu. Kalau fx fungsi enggak. Antara ini juga ada nilainya. Ya, jadi dia bisa dilihat sebagai sebuah vektor yang dalam tanda petik kayak kontinu gitu, seperti itu. Ya, dan untuk summation, jumlah yang kontinu gitu ya, seperti itu. Pada dasarnya itu jadi integral, sehingga kita dapat melihat bahwa fp seperti itu ini juga dapat dilihat sebagai integral dari a sampai b dari mutlak f pangkat p kemudian semuanya dipangkatkan dengan per p seperti itu. Dan ini generalisasinya untuk ruang fungsi gitu, seperti itu. Dan basically kalau P-nya menuju ke Tahingga, dia adalah norm Tahingga yang tidak lain adalah supremum dari itu tadi fx, di mana x-nya berada di dalam interval akuma P. Nah, ini kalau nggak salah di ujian yang lalu Anda diminta menunjukkan ini nih, gitu, di salah satu integralnya, gitu, seperti itu. Ya, salah satu soalnya adalah yang diminta menunjukkan ini, gitu. Jadi pada dasarnya ini adalah generalisasi dari panjang vektor di aljabar linier, gitu. Nah, berita bagusnya adalah apa? Kalau kita punya ruang berdimensi hingga di sini, seperti ini, Rn, maka di situ dijamin semua norm, mau norm P, berapapun P-nya, di ruang berdimensi hingga, itu ekivalen. Nah, definisi dari norm yang ekivalen itu gimana? Definisinya kira-kira gini. Kalau saya punya dua buah norm sebutlah norm P dan norm Q seperti itu, maka selalu terdapat dua buah konstan C kecil dan C1 dan C2 sedemikian sehingga C1 dari norm vektor sini X, norm yang P itu selalu dapat dituliskan menjadi norm X dari Q dan lebih kecil dari C2 dari norm X di P gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya, ingat tadi norm itu muncul ketika kita berbicara tentang kekonvergenan dari sebuah barisan, karena norm itu salah satunya adalah harga mutlak. Harga mutlak digunakan untuk membicarakan kekonvergenan di sini. Nah, dalam kata lain, waktu saya punya sebuah barisan yang konvergen terhadap norm P dengan menggunakan notasi ini, maka barisan tersebut juga, bagian ini dari pertidaksamaan ini, maka apa yang konvergen oleh norm P artinya kan dia lebih kecil dari epsilon. Nah, dengan demikian saya tinggal memilih N yang tepat sedemikian supaya lebih kecil dari epsilon per C per 2, maka ini akan lebih kecil dari epsilon terhadap norm Q. Ya, Anda lihat di sini bahwa kekonvergenan dari norm P akan mengakibatkan kekonvergenan dalam norm Q. Dan sebaliknya, dengan menggunakan bagian ini, saya dapat memperlihatkan bahwa kekonvergenan dari norm Q juga akan menghasilkan kekonvergenan terhadap barisan norm P. Dan itu mengatakan bahwa normnya ekivalen. Dengan kata lain, nggak masalah norm yang kamu pakai itu norm yang mana. Kalau kita bekerja dengan ruang berdimensi hingga, karena selalu ekivalen, seperti itu. Sayangnya properti tersebut tidak benar, tidak selalu benar ketika kita bekerja dengan ruang yang berdimensi tak hingga seperti ini. Ya, untuk Rn yang bukan seperti ini. Di ruang fungsi ini jelas nggak mudah untuk memperlihatkan ini. Sehingga norm mana yang digunakan menjadi sangat-sangat penting di situ.
Ya, menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu, orang analisis cukup sibuk untuk mencari norm apa yang dalam tanda petik cukup bagus untuk tetap memelihara kekonvergenan dari sebuah barisan, gitu. Seperti itu. Ya, nah pertanyaannya adalah kenapa kita mau bicara kekonvergenan di ruang yang seperti ini? Jawabannya sangat simpel, teman-teman. Yaitu solusi eksak dari sebuah permasalahan itu tidak selalu mudah untuk dicapai. Itu nggak selalu mudah untuk dicapai. Contoh, kita berikan sebuah persamaan. A-nya adalah sebuah operator, whatever that is, sebuah transformasi yang memetakan F menjadi dirinya sendiri. Seperti itu. Oke? Nah, saya harus solve persamaan ini. Mencari F untuk A-nya yang diketahui. Bagaimana caranya? Ya, susah gitu. Susah. Operator ini A-nya bisa merupakan operator yang berasal dari persamaan diferensial. Nah, begitu dia merupakan berasal dari persamaan diferensial, urusannya jadi solving differential equation which is not always easy, especially when it's non-linear. Seperti itu. Namun kan kita bisa main tebak-tebakan tuh. Ambil aja pokoknya suatu fungsi A, U. Terus saya tanya, kalau saya ambil sebarang fungsi U, saya kenakan pada A, kemudian saya tanya, hasilnya U atau bukan? Kalau hasilnya U berarti udah ketemu jawabannya. AU sama dengan U, selesai. Kalau bukan, saya tulis ini U1, saya tulis dia sebagai U2. Lalu gimana? Saya kenakan A2. Terus saya tanya, hasilnya apa? Kalau dapatnya U2 berarti udah ketemu solusi. Kalau bukan, saya tulis sebagai U3. Dan seterusnya. Jadi saya tulis A dari UN sama dengan UN plus 1. Kamu konstruksi barisan bukan ini? Nggak lain, saya sedang mengkonstruksi sebuah barisan. Gitu, seperti itu. Ya, dan ketika saya punya barisan seperti ini, jawab pertanyaannya adalah konvergen nggak? Seperti itu. Kalau konvergen artinya apa? Artinya limit N menuju tahingga dari UN itu sama dengan sebuah U bintang. Dan kalau begitu, saya bisa menuliskan ini kan, ini kurang lebih saya bisa tulis seperti ini. Jadi kalau saya punya ini, A dari UN sama dengan UN plus 1, saya seperti mengambil limitnya untuk N menuju tahingga di sini, untuk limitnya untuk N menuju tahingga di sini. Dan kalau A-nya tidak tergantung pada N, maka saya punya ini. Limit N menuju tahingga dari UN sama dengan limit UN plus 1, N menuju tahingga. Dan ini adalah U bintang, ini adalah U bintang dikenakan pada A. Jadi artinya apa? Titik limit dari barisan yang saya konstruksi ini, dia adalah solusi yang saya harapkan. Yang memenuhi A U bintang sama dengan U bintang. Gitu, seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau saya tidak dapat menyelesaikan persamaan ini secara eksak, saya bisa menghitung aproksimasinya dengan cara meng-create barisan seperti ini. Nah, catch-nya di mana? Permasalahannya di mana? Saya harus bisa membuktikan bahwa dia konvergen. Dengan demikian, pertanyaannya adalah kalau dia ini ada di tempat ruang fungsi, norm yang mana yang harus dipakai yang bisa memberikan kekonvergenan untuk barisan seperti ini. Seperti itu, ya. Dan kalau Anda berminat hal-hal seperti ini, sayangnya ini hanya ada di kuliah S2 sih. Anda bisa ambil perkuliahan analisis fungsional, di mana kita membahas secara khusus hal-hal seperti ini, gitu. Ya, dan tentunya among others, gitu, seperti itu. Kita bisa bicara seperti itu, oke? Dan kemudian selain ini, apalagi gitu yang ada di dalam lahan atau ranah dari analisis. Kemarin kita sempat belajar tentang apa yang dimaksud dengan Riemann integral. Yang sangat bagus, definisinya keren, jelas. Kemudian saya nggak tahu apakah sempat dibahas atau enggak, tapi di buku ada, kita tahu sebuah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan simple function. Nah, simple function ini adalah fungsi-fungsi
yang range-nya adalah himpunan berhingga. Seperti itu. Dan karena range-nya himpunan berhingga, hanya isinya beberapa bilangan, maka dia dikatakan fungsi sederhana. Contohnya adalah misalkan ini, fungsi seperti ini. Gitu. Ya, di antara ini misalkan. Nilainya cuma A1, A2, kemudian A3, dan A4 di sini. Seperti itu. Ya, ini simple function gitu, seperti itu. Nah, harapannya adalah ketika kita bekerja dengan simple function seperti ini, integralnya mestinya gampang. Karena range-nya nilainya cuma berhingga, saya tinggal melakukan, ya mestinya cukup sederhana lah untuk menghitung ini. Harapan kita adalah simple function itu integralnya cukup sederhana atau cukup mudah untuk kita hitung. Gitu. Now, come this Dirichlet function atau apa yang kita kenal dengan characteristic function of rational, yaitu apa? Yang nilainya 1 kalau X-nya rasional dan 0 kalau X-nya irasional. Ini simple function. Karena range-nya cuma 2, 1 atau 0. Tapi gagal untuk kita hitung integralnya kalau menggunakan konsep Riemann integral. Pertanyaannya, apakah ada konsep integral lain yang dapat kita gunakan sehingga kalau dia berhadapan dengan fungsi-fungsi yang dapat kita integralkan secara Riemann, maka konsep yang baru ini tidak memberikan nilai yang berbeda. Tapi untuk fungsi-fungsi yang Riemann tidak bisa integralkan, fungsi ini, pendekatan ini akan dapat dilakukan. Jawabannya ada, yaitu dengan menggunakan Lebesgue teori, Lebesgue integral. Dan ini dipelajari di lagi-lagi kuliah S2, teori ukuran dan integral. Ini juga sangat-sangat menarik karena teori ukuran ini juga mempunyai aplikasi yang luar biasa besarnya di statistik, teori peluang. Nah, tentu Anda masih ingat bahwa ketika Anda mengambil kuliah teori peluang atau statistika matematika, di situ banyak sekali melibatkan integral, banyak sekali melibatkan integral di sana. Nah, sayangnya untuk fungsi-fungsi yang tertentu seringkali Riemann integral tidak cukup baik untuk bisa menghitung integralnya gitu. Sehingga kita membutuhkan teori lain yang lebih besar untuk bisa menginclude lebih banyak lagi fungsi-fungsi yang seperti itu. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi masih banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam ini, dan dalam kuliah ini sayang sekali kita tidak sempat masuk ke dalam chapter yang sebenarnya sangat menarik yang dinamakan dengan topologi pada bilangan real. Gitu. Itu ada di chapter something di buku Bartol juga, dan ini merupakan topik yang cakep menurut saya gitu ya, kuliah topologi ini gitu. Yaitu apa? Kita seperti bertanya tentang properti apa dari sebuah himpunan atau dalam kasus kita ini dalam sebuah ruang yang dapat dipertahankan oleh continuous deformation atau transformasi yang kontinu gitu. Seperti itu. Ya, dan itu yang kita kenali dengan nama properti topologi dari sebuah himpunan. Dan ini juga merupakan subjek yang luar biasa menariknya di dalam analisis yang mungkin lucu juga kalau Anda mau coba sesekali melihat dan mempelajari itu. Oke teman-teman, saya kira bahasan saya cukup sampai di sini, kecuali ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak buat... Ada? Saya belum ada, Pak.
Oh, belum ada, oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, bagus. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan buat Anda semester ini cukup memberikan inspirasi buat Anda. Memang kadangkala apa yang kita garap di analisis real ini tidak semerta-merta mudah untuk kita lihat aplikasinya, tidak mudah untuk kita lakukan lihat koneksinya dengan apa yang akan Anda kerjakan nanti gitu. Namun percayalah, jadi ngomong percaya dia enggak. Tapi real analysis ini merupakan salah satu kuliah dasar yang penting Anda pelajari gitu. Dan ini merupakan seperti yang saya katakan tadi, ini mempunyai cakupan aplikasi yang sangat luas gitu, seperti itu. Ya. Teori aproksimasi misalkan salah satunya, bahkan topologi sekarang sedang sangat-sangat digemari oleh orang-orang fisika karena bisa memberikan kepada mereka informasi yang cukup detail tentang problem-problem yang otherwise mereka nggak bisa ini. Jadi dengan topologi mereka bisa mempelajari topologi, mereka bisa mentransformasi problem-problem mereka yang kalau secara fisik dilihat agak sulit, kemudian Anda bisa pindahkan ke ruang yang lebih bisa Anda kenali dan kemudian menggunakan sifat-sifat di sana untuk menyimpulkan apa yang terjadi di ruangan aslinya gitu. Ya, jadi ini topik-topik yang sangat menarik dan ya exciting buat mereka juga gitu. Well, I hope you enjoy this lecture. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Ya, thank you buat perhatiannya. Sampai besok buat beberapa anak kelas saya barangkali, dan sampai hari minggu depan yang pasti gimana gitu. Minggu depan kita akan itu sepakat ya Bu Jani ya, seperti itu bahwa hari Jumat ini kita akan kuis. Ya, hari Jumat kuis ya. Terus kemudian ujiannya akan minggu depan ya, hari Jumat juga kah? Nah, ujiannya belum diputusin tuh apakah hari Jumat atau tanggal 7 Desember sesuai dengan jadwal yang diberikan ITB. No, kalau gitu kita tanya mereka aja. Mereka maunya tanggal Jumat atau tanggal 7 Desember? Karena tidak ada yang menjawab, kita putuskan saja tanggal 1 Desember ujiannya. Tanggal 7 aja, Pak. Oh, tanggal 7 aja. Langsung ya. Ini, kalian kenapa hanya mau menjawab kalau diancam sih? Baru bereaksi gitu. Tanggal 7 aja, jadi setuju? Setuju, Pak. Setuju, oke, bagus. Tanggal 7 Kalau ya, sampai 50% yang setuju berarti tanggal 3 ya? Bukan tanggal 1 ya? Enggak, tanggal 1 hari Rabu, terlalu ini. Tanggal 3. Jadi pilihannya tanggal 3 Jumat tanggal 3 atau mereka nggak takut, Lin. Tanggal Kenapa? 1 mestinya, tanggal 1. Kalau nggak 50% menjawab, tanggal 1 ini kita. Hari Rabu tanggal 1 boleh. Nah, kalau nggak menjawab juga nih kita majuin lagi nih, tanggal 31 nih. Kan quorum 50%. Ada nggak? 31 nggak ada, 30 gitu, 30. 30 boleh Selasa depan, jadi habis kuis langsung ujian. Gimana? Ayo bereaksi. Tanggal 7 aja, Pak. Tanggal 7, Pak. Enggak, baru 10 orang yang bereaksi ya, ini masih jauh. 7. Tanggal 7, Pak. Luar biasa. Ya 50% deh. Enggak 50% ya. Oke. Jadi tanggal 7 ya kita akan ujian. Berarti minggu depan kita akan berikan beberapa contoh-contoh soal gitu ya. Seperti berlatih untuk ujian gitu. Rencananya baiknya gimana, Lin? Bu Lin? Boleh, hari Selasa. Jadi kita kuliah bareng gitu, tapi latihan bareng-bareng atau per kelas? Terserah, atau mau gantian. Pas kita punya 3 hari gitu kan. Jadi gantian gitu, kita kasih 3 set soal, mereka coba selama I don't know 1 jam gitu, setelah itu langsung kita bahas. Oke. Ya, masing-masing. Jadi tinggal pilih hari mana yang cocok buat ini gitu ya. Setuju ya kira-kira? Pak Erik nggak ada ya, kayak boleh kita wakilkan saja kayaknya. Ya, harus setuju dia. Udah 2 banding 1. Oke, siap.
Oh ada Pak Erik, maaf Pak Erik, maaf. Oke, jadi besok kuliah masing-masing, Jumat kuis, terus minggu depan kita review 3 kali Ya. pertemuan. Gitu. Sip, thank you ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Makasih Pak, makasih Bu. Terima kasih Pak. Bu.